Banyak orang gagal di YouTube bukan karena mereka salah upload, tapi karena mereka salah dari langkah pertama, yaitu mengatur atau setting channelnya. Tanpa settingan yang tepat, video sebagus apapun bisa tenggelam. Tapi dengan pengaturan yang benar, channel kecil bisa tumbuh cepat, menarik ribuan penonton, bahkan masuk monetisasi atau dapat cuan lebih cepat dari yang Anda kira. Seperti channel yang saya buat, hanya dalam 2 mingguan, saya dapat 20.000 subscriber, dan sekarang, per tanggal 21 April, saya sudah bisa daftar monetisasi. Di video ini, saya akan bongkar semua pengaturan penting yang wajib Anda atur sejak awal, lengkap step by step, agar channel Anda siap banjir penonton dan cepat dapat cuan dari YouTube itu sendiri. Di video sebelumnya, saya udah kasih tahu cara membuat channel YouTube dengan aman dan benar, dan membuat channel baru terlihat seperti channel YouTuber profesional. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang menurut saya adalah jantung sebenarnya dari channel YouTube itu sendiri, yaitu bagian setting atau pengaturan channelnya. Kenapa disebut jantung? Karena semua mekanisme kerja channel, mulai dari pengenalan oleh algoritma, kenyamanan saat upload, sampai persiapan monetisasi, itu diatur di sini. Kalau setting ini tidak diatur secara optimal, maka channel kita seperti mesin yang hidup tapi tidak bisa berlari kencang. Jadi, video ini sangat penting buat kalian, terutama YouTuber pemula maupun YouTuber lama, karena nggak menutup kemungkinan ada yang masih belum setting channelnya. Tanpa basa-basi, ini dia tutorialnya. Pertama-tama, kita buka aplikasi Google Chrome. Kita cari YouTube Studio, lalu masuk ke YouTube Studio. Setelah tampilannya seperti ini, di sini kita bisa lihat tampilan studio YouTube secara lengkap, mulai dari video yang pernah kita upload dan pengaturan lainnya tentang channel kita. Sebagai informasi, saya udah upload 2 video sebelumnya tentang cara bikin channel YouTube dapat 20.000 subscriber dalam waktu 2 mingguan saja, dan kalian dapat tonton di channel Bisa Tutorial ini. Baiklah, kita langsung saja ke menu settings di YouTube Studio. Langsung saja klik icon setting di pojok bawah kiri ini. Dan Anda akan menemukan beberapa subbagian utama seperti umum atau general, channel, default upload, izin atau permission, moderasi komunitas atau community, dan perjanjian atau agreements. Dan sekarang di video ini, kita bakal bedah satu persatu dengan pendekatan yang lebih praktis dan strategis. Pertama-tama, kita setting bagian umum atau general, penyesuaian dasar tapi sangat penting. Mungkin terlihat sepele, tapi bagian general atau umum ini menentukan mata uang pelaporan kita. Kalau channel Anda berbasis di Indonesia, pastikan Anda mengubah pengaturan mata uang menjadi rupiah atau IDR. Ini akan mempermudah Anda ketika nanti sudah monetisasi, karena semua laporan pendapatan akan tampil dalam mata uang yang familiar. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua, yaitu channelnya. Identitas utama channel Anda. Ini bagian yang sangat krusial. Di tab pertama, yaitu info dasar atau basic info, kita akan diminta menentukan negara asal channel kita. Pilih lokasi tempat kita tinggal atau di mana mayoritas audiens kita berada. Kenapa ini penting? Karena negara yang kita pilih akan berpengaruh terhadap jenis iklan yang ditampilkan, bahasa rekomendasi video, bahkan cara algoritma menyebarkan video kita ke penonton regional. Kemudian, selanjutnya adalah bagian yang sering dilupakan. Ini bagian yang sering dilupakan, yaitu kata kunci channel atau channel keywords. Disinilah kita memberitahu tentang topik utama channel kita. Di sini saya udah mengisi kata kuncinya, tapi buat kalian yang belum, saya sarankan untuk menggunakan aplikasi yang dapat membantu Anda menemukan kata kunci yang kuat dan banyak digunakan. Salah satunya adalah aplikasi TagU. Misalkan channel Anda berhubungan dengan tutorial nge-YouTube, caranya buka aplikasi, lalu bisa tuliskan kata kunci yang mau dicari, misalkan belajar YouTube. Di sini kalian akan diberikan beberapa saran kata kunci yang kuat. Lalu kemudian kalian tinggal klik kata kuncinya untuk menyalin, lalu paste di bagian ini. Dan batas maksimal kata kunci yang boleh digunakan hanya 500 kata. Jadi, usahakan kata kuncinya lebih sedikit dari itu.
Settingan ini sangat penting karena settingan ini bukan hanya membantu algoritma memahami isi channel kita, tapi juga untuk meningkatkan relevansi saat video kita ditampilkan sebagai rekomendasi atau hasil pencarian. Jadi, jangan sampai lewatkan bagian yang satu ini. Kemudian lanjut ke setelan lanjutan. Di sini kita disarankan untuk menyederhanakan alur kerja kita dengan memilih setelan channel. Jika kita melewatkan pertanyaan ini, kita akan diwajibkan untuk mengidentifikasi setiap video di channel kita yang dibuat untuk anak-anak. Dan setelan ini akan mempengaruhi video yang ada dan yang akan datang. Jadi, setelan ini juga sangat penting karena kalau tidak, setelan untuk masing-masing video akan mengganti setelan channel. Kalian bisa langsung pilih aja ingin menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak atau tidak. Disesuaikan saja dengan channel masing-masing, tapi kalau memang bukan dibuat untuk anak-anak, langsung saja pilih tidak, tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Kemudian, kita lanjut ke bagian bawah di bagian teks otomatis. Di sini ada pilihan untuk menampilkan atau tidak kata-kata yang tidak pantas, karena subtitle otomatis terkadang berisi kesalahan. Nah, setelan ini mencegah kata-kata yang berpotensi tidak pantas agar tidak ditampilkan. Kalian bisa checklist, jangan tampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas. Kemudian kita lanjut ke bagian iklan. Nah, saran saya, di sini kalian tidak memilih atau checklist, karena dengan memilih fitur ini, iklan yang dipersonalisasi tidak akan ditampilkan pada video di channel kita, seperti iklan berbasis minat penonton atau iklan pemasaran ulang. Karena hal ini dapat mengurangi pendapatan channel secara signifikan. Selain itu, laporan perolehan aktivitas dan daftar pemasaran ulang untuk channel kita juga akan berhenti berfungsi. Kemudian lanjut ke bagian klip. Kalau di sini disesuaikan dengan pilihan kalian sendiri aja. Bisa pilih atau enggak, karena jika kita membatalkan pilihan opsi ini, penonton tidak akan bisa mengambil klip konten kita. Dan klip konten kita yang sudah ada akan dinonaktifkan. Tapi jika kita memilih opsi ini, klip konten kita yang sudah ada akan aktif kembali. Nah, di sini saya pilih aktifkan saja, izinkan penonton mengambil klip konten saya. Kemudian lanjut ke bagian pelatihan pihak ketiga. Nah, di sini juga tergantung dari pilihan kita sendiri. Jika kita memilih opsi ini, YouTube dapat membagikan video kita kepada perusahaan pihak ketiga. Asalkan kita dan semua pemegang hak lainnya yang sah telah memilih untuk mengizinkan perusahaan tersebut. Status izin pelatihan semua video akan tersedia melalui antarmuka yang dapat diakses secara publik. Tapi di sini saya pilih tidak izinkan dengan tidak checklist bagian ini. Kemudian kita lanjut ke bagian kelayakan fitur. Di sini teman-teman bisa mendapatkan berbagai kemudahan dengan dapat mengakses atau menggunakan fitur-fitur pendukung dari YouTube. Dan di sini ada 3 bagian fitur yang tersedia. Ada fitur standar, fitur menengah, dan fitur lanjutan. Untuk fitur standar, ini biasanya sudah bisa aktif langsung setelah kita buat channelnya. Karena biasanya saat baru buat channel, kita tidak memiliki teguran pedoman komunitas yang belum terselesaikan. Jadi, masih aman-aman saja. Dengan fitur ini, kita dapat menambahkan kolaborator ke playlist, menambahkan video baru ke playlist yang sudah ada, membuat playlist, dan mengupload video. Lalu kemudian untuk fitur menengah ini bisa diaktifkan dengan syarat fitur standar sudah diaktifkan. Ingat ya, syaratnya fitur standar sudah diaktifkan. Dan syarat kedua, harus verifikasi nomor telepon. Dengan mengaktifkan fitur ini, kita bisa upload thumbnail custom, live streaming, dan dapat mengupload video berdurasi lebih dari 15 menit. Kemudian untuk fitur lanjutan, fitur ini bisa diaktifkan dengan syarat fitur menengah sudah aktif. Dan dengan memilih salah satu dari persyaratan lainnya, yaitu bisa dengan verifikasi video, atau dengan tanda pengenal yang valid, atau dengan history channel Anda sendiri. Dan kelebihan dari fitur ini adalah kita dapat mengajukan banding atas klaim konten ID, link eksternal dalam deskripsi video, menyematkan live stream, menyiarkan lebih banyak live stream per hari, buat lebih banyak video short setiap hari, uji dan bandingkan beberapa thumbnail, dan mengupload lebih banyak video per harinya. Tapi buat teman-teman, untuk bagian setting ini, gak usah diambil pusing. Silahkan mulai aja ngontennya,
karena fitur ini akan terbuka seiring dengan perkembangan channel teman-teman itu sendiri. Setelah selesai, kita lanjut ke bagian default upload, hemat waktu, jaga konsistensi. Bagian ini sebenarnya sangat berguna, apalagi jika kita upload video secara rutin. Di sini, kita bisa mengatur judul, deskripsi, dan tag default yang akan secara otomatis muncul di setiap kali kita mengupload video baru. Seperti yang saya tulis di sini untuk judulnya. Bisa tutorial, belajar nge-YouTube dari nol sampai jadi profesional. Atau juga misalnya di bagian deskripsi, kita selalu menulis ajakan subscribe di bagian bawah deskripsi video. Kita bisa menuliskannya sekali saja di sini, seperti klik tombol like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya. Nah, setiap kali kita upload video, kalimat ini akan otomatis muncul di deskripsi tanpa kita harus menuliskannya lagi. Ini sangat menghemat waktu dan memastikan semua video kita punya struktur yang konsisten tentunya. Kemudian untuk bagian visibility atau visibilitas, kita bisa pilih apakah video yang diunggah secara default langsung public, pribadi, atau tidak pribadi. Tapi saran saya, pilih tidak pribadi saja agar kita bisa mengecek dulu tampilannya sebelum benar-benar dipublikasi. Ini memberi waktu untuk mengatur thumbnail, deskripsi, dan end screen tanpa terburu-buru. Kemudian lanjut ke bagian tag default. Tambahkan kata-kata umum yang relevan dengan semua video kita. Di sini, kita bisa gunakan aplikasi Tag You lagi untuk mencari kata kunci yang kuat. Misalkan seperti yang saya lakukan ini. Tapi ingat, tag default ini jangan terlalu banyak dan jangan terlalu spesifik. Biarkan kita tambahkan tag unik untuk masing-masing video secara manual nanti saat kita mengupload video. Kemudian lanjut ke setelan lanjutan. Di sini ada bagian segmen otomatis, segmen dan momen penting membuat video kita lebih mudah ditonton. Kita dapat menimpa saran otomatis dengan membuat segmen kita sendiri di deskripsi video. Di sini ikuti saja seperti yang saya atur di sini. Kalian bisa klik izinkan segmen otomatis dan momen penting. Lalu kemudian untuk bahasa video, pilih bahasa Indonesia. Untuk bahasa judul dan deskripsi, juga pilih bahasa Indonesia. Lalu untuk komentar, kalian bisa aktifkan atau tidak. Kemudian, kalian bisa pilih untuk menunjukkan jumlah like atau tidak. Jadi, di sini kita diberikan kebebasan untuk menampilkan atau tidak jumlah like yang ada di setiap video kita. Dan bagian kategori ini adalah bagian yang tak kalah penting juga. Silakan pilih kategori channel teman-teman sesuai dengan topik channel kita. Kemudian untuk sertifikat teks, bisa pilih tidak ada. Dan bagian moderasi di sini tergantung dari kalian saja. Bisa pilih tidak ada, artinya jangan tahan komentar apapun, atau standar, maksudnya tahan komentar yang berpotensi tidak pantas, atau ketat, yaitu tahan lebih banyak komentar yang berpotensi tidak pantas, atau bisa pilih tahan semuanya, yaitu tahan semua komentar yang ada. Kemudian setelah ini selesai, kita lanjut ke bagian izin atau permission. Bangun tim channel kita dengan aman. Kalau kita tidak bekerja sendiri dan punya tim, bagian ini penting sekali. Misalnya kita punya editor video, manajer media sosial, atau rekan kolaborasi yang membantu kita mengelola channel. Nah, kita bisa menambahkan mereka di sini. YouTube menyediakan beberapa level izin, ada yang hanya bisa melihat analitik atau viewer, ada yang bisa mengupload tapi tidak bisa menghapus atau editor, dan ada juga yang punya akses penuh kecuali penghapusan channel atau manager. Dengan fitur ini, Anda tidak perlu memberikan username dan password kita. Cukup undang mereka menggunakan email, ini jauh lebih aman dan profesional. Kemudian setelah itu selesai, kita lanjut ke bagian moderasi komunitas. Filter interaksi, lindungi komunitas. Bagian komunitas ini biasanya dipakai untuk mengatur komentar dan filter kata-kata yang tidak diinginkan. Di bagian filter otomatis, kita bisa tambahkan moderator channel, yaitu orang-orang yang kita percaya untuk membantu mengatur komentar saat live streaming atau di kolom komentar biasa. Mereka bisa menghapus komentar spam, melaporkan akun, dan menjaga komunitas tetap sehat. Yang paling penting adalah bagian kata-kata yang diblokir. Di sini, kita bisa menambahkan kata-kata negatif, toksik, atau spam, seperti gratis nonton full, klik link ini, dan lain sebagainya.
Ketika seorang menulis komentar dengan kata-kata tersebut, komentar mereka akan otomatis disembunyikan. Kemudian, di bagian default ini, teman-teman juga bisa setting komentar di channel kalian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini penting agar channel kita terlihat profesional dan tidak dipenuhi spam, karena channel dengan komentar rusak bisa mempengaruhi reputasi dan kenyamanan penonton. Kemudian selanjutnya, setelah itu selesai, kita lanjut ke bagian perjanjian atau agreements, syarat dan ketentuan monetisasi. Bagian ini baru aktif ketika channel kita mulai daftar monetisasi. Di sini kita akan menyetujui persyaratan program partner YouTube atau YPP, menghubungkan akun AdSense, dan memantau status kelayakan monetisasi kita. Meskipun belum masuk tahapan ini, penting bagi kita semua untuk paham dari awal bahwa semua proses monetisasi nanti akan melalui tab ini, dan hanya bisa dilakukan jika pengaturan channel kita sudah rapi, bersih, dan benar. Kemudian setelah selesai, tinggal klik selesai. Dan teman-teman sudah bisa langsung upload video sesuai dengan topik atau niche yang sudah ditentukan berdasarkan channel masing-masing. Nah, itulah kenapa bagian setting di YouTube Studio benar-benar bisa disebut sebagai jantung dari channel kita. Disinilah sistem kerja channel kita ditentukan. Dan kalau semua pengaturan ini diatur dengan tepat dan benar, channel kita tidak hanya terlihat profesional, tapi juga siap untuk berkembang dengan cepat dan dilirik oleh algoritma maupun oleh pengiklan saat monetisasi sudah aktif. Hal ini sama seperti tubuh manusia, jika jantung bekerja dengan baik, maka seluruh sistem akan berjalan dengan optimal. Tapi kalau jantungnya bermasalah, maka sekuat apapun kita berlari, tetap saja hasilnya tidak maksimal. Jadi, pastikan kita meluangkan waktu untuk mengecek ulang semua pengaturan ini dan sesuaikan dengan tujuan channel kita, sesuaikan dengan topik channel kita. Percaya deh, ini investasi sederhana, investasi kecil yang hasilnya sangat besar. Jadi, step ini yang sangat saya perhatikan dalam nge-YouTube, dan hasilnya bisa dilihat dari channel video pertama saya yang dapat 20.000 subscriber hanya dalam waktu 2 mingguan saja. Untuk rahasia berikutnya, saya bakal kasih tahu di video berikutnya, atau di part 3, yaitu gimana cara kita upload video agar videonya meledak atau penontonnya rame. Dengan begitu, kita bakal dapetin banyak tayangan, jam tonton, dan banyak subscriber sebagai syarat untuk monetisasi atau mendapatkan cuan dari YouTube itu sendiri. Stay tune terus di channel ini untuk mendapatkan video eksklusif selanjutnya. Salam YouTuber pemula.